Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila tarmatu wasyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Oke, silahkan buka kitab Fathul Qorib bab zakat. Lebih tepatnya di bab zakat fitrah. Kalau yang kitabnya kayak gini, cetakan Gerbang Andalus, halaman 31, fasal yang paling bawah. Yang kitabnya biru, halaman 31, bab zakat fitrah paling bawah, fasal paling bawah. Tentang zakat fitrah. Mungkin ada yang beberapa tidak tahu tentang apa itu zakat fitrah. Dan ini wajib hukumnya. Oke, udah ketemu semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun wa tajibu zakatul fitri wa yuqalu lahu zakatul fitrah ail khalqah atau khilqah. Faslun fasal watajibu dan wajib zakatul fitri. Apa zakat fitrah? Wajib apa zakat fitrah? Wa yuqalu dan diucap laha untuk zakat fitri zakatul fitrati. Apa zakat fitrah? Ada yang bilang zakat fitri, ada yang bilang zakat fitrah. Kalau kita menyebutnya zakat fitrah ya. Ail khalqah artinya penciptaan. Bithalathati asya'a dengan 3 perkara. Siapa sih orang-orang yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah? Yaitu ada 3 syarat. Yang pertama al-islamu, harus Islam. Fala fitrata, maka tidak ada zakat ala kafirin asliin, atas kafir asli. Illa kecuali fi raqiqihi, pada budaknya kafir, wa qaribihi dan kerabatnya al muslimina yang muslim, wa qaribihi dan kerabatnya al muslimina yang muslim. Itu yang pertama Islam. Jadi orang yang Islam itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Oleh karenanya orang yang kafir, dalam tanda kutip kafirnya asli, dia tidak wajib. Kecuali kafir itu, ada seorang kafir dia punya budak, maka dia wajib mengeluarkan zakat untuk budaknya. Atau orang tuanya kafir gitu, non muslim, terus anaknya Islam gitu, maka orang tuanya wajib mengeluarkan zakat untuk anaknya. Begitupun sebaliknya, anaknya kafir, orang tuanya Islam gitu. Itu yang pertama, kafir asli. Emang ada kafir palsu gitu? Nggak ada ya. Maksudnya kafir asli di sana kan kafir itu. Kalau kita kafir mungkin agak kasar kalau kita menyebutnya biasanya non muslim atau non Islam. Jadi kafir dalam fikih itu ada banyak macamnya. Ada kafir harbi, ada kafir dhimmi, ada kafir mustakman, ada kafir muahad dan segala macam.
Cuman yang paling terkenal itu adalah kafir dzimmi sama kafir harbi. Kafir dzimmi itu adalah kafir yang atau non muslim yang berada di kawasan Islam atau di negara Islam dan itu dilindungi oleh negaranya. Kalau kafir harbi itu kafir yang perlu kita perangi, yang halal darahnya untuk dibunuh bahkan. Itu kafir harbi. Ini konteksnya peperangan dulu ya. Itu. Terus syarat yang kedua wa bi ghurubi syamsi min akhiri yaumin wa bi ghurubi syamsi, dan dengan terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari min akhiri yaumin, dari akhir hari, dari akhir hari, min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan. Kapan ini? Ketika pembacaan takbiran itu loh. Wahina idzin, dan ketika itu fatukhraju, maka dikeluarkan. Wahina idzin, dan ketika itu fatukhraju, maka dikeluarkan zakatul fitri, apa zakat fitrah, amman, dari orang mata yang mati. Amman, dari orang mata yang mati atau yang wafat, yang meninggal, yang tewas, terserah. Ba'dal ghurubi, setelah terbenam matahari. Setelah terbenam matahari. Dunaman, bukan orang, wulida, yang lahir. Yang terlahir. Wulida, yang terlahir, ba'dahu, setelah terbenam. Itu yang kedua. Jadi yang syarat pertama tadi Islam. Syarat yang kedua, bahasa gampangnya itu orang yang hidup ketika terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Tanggal 30 nanti puasa terakhir. Nah, orang yang bernafas atau yang hidup di maghrib, maka dia kena kewajiban zakat fitrah. Oleh karenanya, kalau ada anak kecil, dan ini wajibnya merata ya, mau baru lahir, mau yang tua renta, mau yang sekarat, mau yang ya terserah, tetap kena. Semua umat muslim terkena kewajiban zakat fitrah. Kalau orang itu lahir sebelum maghrib, maka dia kena kewajiban zakat fitrah. Kenapa? Karena ketika maghrib dia hidup. Tapi kalau dia lahir setelah maghrib, maka dia tidak terkena kewajiban. Itu kan? Dunaman wulida ba'dahu, bukan anak kecil yang lahir atau bukan bayi yang lahir setelah maghrib. Kalau ada bayi lahir setelah maghrib, maka dia tidak terkena kewajiban zakat fitrah. Begitupun orang yang meninggal. Orang yang meninggal setelah maghrib, maka dia terkena kewajiban zakat fitrah. Tapi kalau orang meninggalnya sebelum maghrib, dia tidak terkena. Kenapa? Karena syarat kedua dari orang yang wajib zakat fitrah adalah orang itu harus hidup di maghrib akhir bulan Ramadan. Gitu ya. Paham ya? Atau ada anak kecil gitu, sebelum maghrib lahir gitu, terus setelah maghrib meninggal, wajib nggak dia? Tetap wajib. Kenapa? Karena ketika maghrib dia hidup gitu. Terus syarat yang ketiga, wujudul fadli, adanya lebih dalam tanda kutip ya, nanti makanan pokoknya lebih. Wa huwa, adapun wujudul fadli, yasarus saksi, ialah mudahnya orang bima, dengan sesuatu, yafdulu, yang lebih apa?
Lebih apanya? Anqutihi, dari makanan pokoknya. Makanan pokoknya orang, wa quti iyalihi, dan makanan pokoknya keluarganya. Panjang banget ya. Qut itu artinya makanan pokok. Iyalihi, keluarganya, fi dzalikal yaumi, di hari itu. Ay, artinya yauma Idul Fitri, hari Idul Fitri. Wa kadza, dan juga lailatuhu, malam Idul Fitri. Aidon juga, lailatuhu, malam Idul Fitri, aidon juga. Kalau syarat yang pertama Islam, syarat yang kedua adalah dia hidup di maghrib akhir bulan Ramadan. Syarat yang ketiga adalah dia makanan pokoknya lebih dalam tanda kutip, katakanlah makanan pokok kita beras. Beras itu lebih dari, bisa dipakai untuk satu hari semalam, bisa dipakai untuk makan, bisa dipakai untuk keluarganya, ya pokoknya cukup lah. Tapi kalau emang tidak punya beras sama sekali gitu, maka dia tidak terkena kewajiban. Kut artinya itu, kutun itu artinya makanan pokok, dan itu menyesuaikan daerahnya. Kalau kita kan makanan pokoknya beras, ya beras ya. Makanya kita kan sangat ketergantungan dengan nasi. Kalau tidak makan nasi itu tidak bisa dikatakan makan. Kalau di luar beda. Kalau di luar itu ada yang roti, dan itu dari gandum. Makanya kita itu punya bahasa yang lengkap untuk beras dan teman-temannya gitu, dan saudara-saudaranya. Jadi ada fakta sejarah yang mengungkapkan kalau beras dulu itu nenek moyang kita, karena nenek moyang kita itu kan pelaut. Jadi ketika mereka pergi melaut gitu loh, dan biasanya kan makanan yang dibawa itu kan beras, untuk persediaan makanannya beras. Itu dibawa ke Afrika, dan ternyata orang-orang Afrika di sana itu suka, sehingga meminta benihnya padi untuk ditanam di sana. Karena di Afrika itu iklimnya, atau ya iklim dan suhunya itu kan sama kayak di kita, sehingga beras di sana tumbuh. Nah ini kan karena menjadi perdagangan dunia, karena banyak orang datang dan pergi, sehingga beras itu nyampe ke Eropa, nyampe ke daerah Eropa kayak Prancis, Inggris dan segala macam. Cuman karena iklimnya beda, di Eropa itu padi itu tidak tumbuh. Karena namanya padi itu kan butuh banyak air. Kalau kamu lihat tanaman padi, kalau ke desa-desa itu kan biasanya kan penuh airnya, ya kan. Di Eropa itu kan iklimnya beda, dan suhu dan air ya bukan yang melimpah kayak di sini, sehingga padi di sana tidak tumbuh. Namanya nggak tumbuh, itu malah jadi sarangnya nyamuk. Makanya sampai ada tragedi yang wabah nyamuk malaria itu kemungkinan, ini cuman fakta secuil dari sejarah ya, kemungkinan dari ini. Tapi bukan lantas pas beras itu awalnya dari Indonesia, enggak. Ya lihat aja sejarahnya, itu banyak. Nah itu.
Makanya kalau di daerah Eropa itu makanan pokoknya malah gandum. Jadinya kayak roti terus ya, dan banyaklah. Mie itu dari gandum ya. Mie itu dari gandum. Dan ya. Terus wa yuzakki syakhsu an nafsihi, wa yuzakki dan bayar zakat. Wa yuzakki dan bayar zakat asy-syakhsu siapa orang, an nafsihi dari dirinya, wa amman dan dari orang, talzamuhu yang wajib, wa amman dan dari orang, talzamuhu yang wajib, nafaqatuhu apa nafkahnya orang. Apa nafkahnya orang? Minal muslimina dari orang-orang muslim. Fala yalzamu maka tidak wajib al muslima kepada orang muslim tidak wajib fitratu abdin apa zakatnya budak, wa qaribin dan kerabat dekat, wa zaujatin kuffarin dan istri yang kafir, yang non muslim. Budak, kerabat dekat, istri yang semuanya kafir itu tidak wajib dizakati. Wa in wajabat meskipun wajib, nafaqatuhum apa menafkahi mereka. Wa in wajabat meskipun wajib, nafaqatuhum apa menafkahi mereka. Gitu ya. Jadi kalau dia punya kerabat yang kafir, katakanlah Kristen gitu, maka dia tidak wajib untuk membayar zakatnya, meskipun dia wajib untuk menafkahinya. Banyak orang tuanya non muslim gitu, maka tidak wajib zakat, tapi wajib dinafkahi tetap. Wa idza wajabat dan jika wajib al fitratu apa zakat fitrah. Wa idza wajabat dan jika wajib al fitratu apa zakat fitrah ala syakhsi atas orang, fayukhraju maka dikeluarkan, so'an satu sok min kuti baladihi dari makanan pokok negaranya, min kuti baladihi dari makanan pokok negaranya. Ingkana jika ada apa makanan pokok baladian ialah negaranya. Kalau makanan pokoknya memang benar-benar jadi makanan pokok di negara itu. Fa in kana fil baladi aqwatun, jika ada fil baladi di satu negara, fa in kana jika ada fil baladi di satu negara aqwatun apa beberapa makanan pokok. Panjang banget ya. Banyak makanan pokok, punya 2 atau lebih makanan pokok. Ghuliba maka dimenangkan, ba'duha apa
sebagiannya. Ghuliba yang, ya Allah, salah ya. Ghuliba yang dimenangkan ba'duha apa sebagiannya. Ghuliba yang dimenangkan atau didominankan ba'duha apa sebagiannya. Wajib maka wajib al-ikhraju apa mengeluarkan minhu dari hal tersebut. Al-ikhraju apa mengeluarkan minhu dari hal tersebut. Oke. Jadi kembali lagi ke topik makanan pokok. Kalau dalam zakat fitrah, kalau dalam zakat fitrah, kalau dalam zakat ya semuanya itu kan yang wajib dikeluarkan adalah satu sok. Satu sok itu semana sih. Kalau ukuran kita kisaran 2,5 kilo. Ya. 2,5 kilogram beras. Dua koma lima kilogram beras. Sok itu adalah hitungan dulu sebelum ada kilogram. Kalau sekarang kan sudah ada hitungan gram, ada kilogram itu, ada ton, ada kuintal. Kalau dulu makainya sok. Jadi kan dulu itu di Timur Tengah, bukan ya di Timur Tengah, masih zamannya kita, masih zaman Islam, itu kan pengukuran, biasanya kan pengukuran itu adanya pada massa sama pada panjang atau pendek, berat atau ringan. Untuk pengukuran berat, kalau sekarang kan pengukuran beratnya menggunakan kilogram, gram ya. Ada yang gram, dekagram gitu, kilogram, terus ke kuintal, ton. Kalau dulu memakainya sok, satu sok, dua sok gitu. Yang mana satu sok ini kisaran 2,5 kilogram samaannya. Kalau panjang, kalau sekarang kan pakainya meter, terus dekameter, desimeter, kilometer, mil, gitu kan. Kalau dulu makainya hasta. Jadi kalau kamu tahu tangan kita ini kan ada tulang hastanya, yang mana hasta ini yang menjadi ukuran untuk panjang kali lebar, 2 hasta, 3 hasta gitu. Makanya kalau di kitab-kitab lama, kitab-kitab klasik itu ukuran-ukurannya kalau kilogram pakai sok, kalau panjang itu pakai hasta. Gitu ya. Dia mengeluarkan 2,5 kilogram dari makanan pokoknya gitu. Gimana kalau di satu negara makanan pokoknya ada 2 gitu. Katakanlah negara ada yang makan gandum plus makan nasi gitu. Orang kadang makan gandum, kadang makan nasi, atau makan kentang. Kentang kan juga termasuk makanan pokok. Atau makan singkong. Semuanya kan karbo. Makanan pokok itu kan rata-rata dikaitkan dengan karbohidrat. Yang mana karbohidrat itu ya untuk kenyang, untuk energi kita. Jadi maka diambil dari yang dominan. Katakanlah di Indonesia makanan pokoknya katakanlah beras dan gandum gitu. Tapi kita beras ya. Ternyata dominannya beras, maka yang dikeluarkan beras. Kalau di luar negeri yang makanan pokoknya gandum, yang ngeluarin gandum. Kadang kan orang diet,
Orang diet itu kan ngurangin makan nasi. Sebenarnya kalau orang diet itu kan yang harus dikurangi itu biasanya kan dari kalorinya. Ya. Kalori buat apa? Kalori itu buat tenaga, dan kalori itu bisa kamu temukan di gula. Dan manusia, kalau dari penelitian di dunia dari WHO itu, kita butuh gula ya, kita butuh gula. Kita butuh gula, dan gula yang kita butuhkan dalam tiap harinya itu maksimal di angka 50 apa ya? 50 gram apa 50 miligram kalau nggak salah. Dan itu butuh. Dan nasi itu juga mengandung gula ya. Nasi itu mengandung gula. Makanya kalau orang diet yang ngurangin makan nasi, yang dikurangin gula dari nasinya. Dan gula itu bisa kita temukan dari banyak hal. Kecap, terus es gitu, minuman-minuman yang manis, yang tinggi. Kalau kamu kelebihan gula, yang terjadi adalah diabetes mellitus. Dan nasi itu meskipun tidak terlalu jauh, nasi yang keadaannya panas atau hangat itu gulanya cenderung lebih banyak daripada yang dingin. Jadi kalau orang diet gitu, usahakan kalau makan nasi yang dingin. Toh meskipun jaraknya itu tidak terlalu signifikan. Tapi kecuali kalau orang-orang yang punya penyakit benar-benar diabetes parah, benar-benar ya ngurangin gula, maka dia baru tidak disarankan memakan nasi yang panas, yang hangat. Lebih baik makan nasi yang dingin. Gitu ya. Kadang saya ngeliat gitu ada yang pakai kecap kebanyakan. Hati-hati ya. Kecap itu lumayan tinggi. Bahkan ada salah satu dokter yang bilang itu kebutuhan kita setiap hari itu untuk gulanya ya sebanyak yang 50 miligram apa kalau enggak 50 gram itu diukur dengan 1 sendok kecap itu cukup sudah. Itu cukup sudah. Artinya kalau kamu makan kecap yang berlebihan, ya yang kena bakalan kena penyakit gula kan. Entah diabetes, atau bisa jadi darah tinggi juga mungkin. Soalnya kan kamu udah kecap, nasi ada gulanya, belum juga minum es. Seberapa parah itu? Ya. Kecuali makanya kamu butuh makan sayur atau makan buah. Sayur atau buah itu buat apa? Buat fiber atau buat serat. Buah yang manis itu memang kandungan gulanya lumayan tinggi. Kayak pisang. Itu kandungan gulanya lumayan tinggi. Tapi meskipun tinggi, pisang itu mengandung serat. Yang mana serat itu buat apa? Serat itu kayak fiber. Ketika makanan masuk ke usus, tahu usus ya, usus halus. Nah itu kan diserap sari-sarinya. Nah serat itu gunanya untuk kayak filternya. Biar yang diserat itu benar-benar masuk ke darah. Sari-sarinya itu yang baik, itu agar benar-benar masuk ke darah. Kalau kamu kekurangan makan sayur atau kekurangan makan serat, baik buah, maka serat dalam ususmu itu udah ada, sehingga keluarnya itu ya parah. Makanya berbanyak makan sayur, penting itu sayur ya. Sayur, buah gitu. Kalau kamu merasa tubuhnya tidak baik-baik saja, gitu ya.
Terus walau kana syakhsu fi badiyatin, walau kana andai kata, jika ada asyakhsu siapa orang, jika ada siapa orang fi badiyatin, di pelosok daerah, di pelosok daerah, laku tafiha, yang tidak ada makanan pokok, yang tidak ada makanan pokok, akhraja, maka mengeluarkan siapa orang, mengeluarkan min kuti akrobil biladi ilaihi, dari makanan pokok paling dekat daerahnya, dari makanan pokok paling dekat daerahnya. Waman, dan orang lam yusar, yang tidak mudah. Waman, dan orang lam yusar, yang tidak mudah. Bisoin, satu sok. Bisoin, satu sok. Bal, tetapi biba'dihi. Bal, tetapi biba'dihi, separuh sok. Lazimahu, maka wajib kepadanya, maka wajib kepadanya dzalikal ba'du, apa, separuh itu. Wa qadruhu, adapun aisoi, wa qadruhu aisoi, adapun ukuran satu sok, adapun ukuran satu sok, khamsatu artolin, ialah 5 ritel. Ritel, bukan liter ya, ritel. Wa thulusun, dan sepertiga bil iraqi, dengan ritel Irak. Dengan Irak, dengan ritel Irak. Wa sabaqa, dan telah lalu bayanur ritli, apa penjelasan ritel al-Iraqi, ritel Iraqi. Wasabako, dan telah lalu bayanur ritel Iraqi, apa penjelasan ritel Iraqi, fi nisabiz zuru'i, di nisab zuru'. Penjelasannya di depannya. Jadi kalau orang dia ada di pelosok dan tidak ada makanan pokoknya, maka diambilkan makanan pokok daerah paling dekat dengan dia. Terus kalau orang dia tidak mampu mengeluarkan satu sok, dia tidak punya beras banyak 2,5 kilo gitu, tapi adanya cuma 1 kilo, maka 1 kilo itu yang wajib dikeluarkan. Gitu ya. Ini ukurannya satu sok adalah 5/3 ritel. Ya, 5/3 ritel. Ritelnya bangsa Irak. Ini dulu ukuran ritel ya, pakai ritel. Bukan gram tapi ritel. Jadi ada pecahannya, 5/1/3 ritel. Berarti kalau didesimalkan jadi berapa? 5, berapa? 5, kalau sepertiga didesimalkan jadi berapa? 0,3333. Ya. Maka 5,333 panjang itu. Kenapa kok namanya 3 itu kan tidak bisa dibagi 1? Ya, 3/3 itu kan sama dengan 1. Ya, 3/3 itu kan sama dengan 1. Kalau didesimalkan kan malah jadi 0,3.
0,99999. Jadi logikanya 0,9999 sampai akhir itu adalah 1. Ya gampangnya kalau kamu punya kue gitu loh, terus dibagi 3 gitu. Maka kan setiap kuenya itu kan bernilai 0,3. Kalau semuanya berarti 0,999. Yang mana 0,99 itu sama dengan 1 kue. Itu logikanya. Jadi konsep pecahan itu memang dari dulu sudah ya. Konsep pecahan yang kita kenal ada pembilang, ada penyebut gitu loh. Itu pelajaran SD ya. Saya rasa kalian paham semua. Itu saya dulu belajar kelas 4 kalau enggak kelas 5 SD ya. Desimal, pecahan. Oke. Ini insya Allah untuk besok kita lanjut ke juz 2 ya. Kitabnya sudah dipesankan sama Ustadz Gufron. Insya Allah besok dialami. Mungkin habis duhur itu sudah menyediakan. Silakan dibeli untuk Khulasan Nurul Yakin juz 2. Jadi karena ini juz 1 kita sudah hatam. Sebenarnya karena kita sudah ya ditanya sama Ustadz Gufron tadi mau bahas apa, itu Fathul Qorib bab zakat fitrah gitu, saya minta biar kalian mengenal tentang zakat fitrah itu apa, dan sudah saya jelaskan. Jadi di sini saya punya 2 gantungan kunci yang kebetulan saya beli di Alami ya, dan ada dauhnya kiai di belakangnya. Jadi terkait zakat akan saya ajukan 2 pertanyaan. Silakan jawab. Kalau yang benar, kalau yang acungkan tangan ya, antara yang saya pilih maju jawab. Kalau bisa jawab, saya kasih ini. Ya. Ya lumayan lah buat kenang-kenangan. Oke. Siap ya. Dan ini tentang zakat. Pertanyaan pertama, sebutkan 8 golongan yang wajib menerima zakat dengan bahasa Indonesia. Silakan acungkan tangan terus maju. Ya, siapa? Aufal. Silakan maju. Oke. Enggak, langsung aja. Yang pertama. Orang fakir. 2. Orang miskin. 3. Amil zakat. Zakat yang keempat. Mu'alaf. Oke. Apa mualaf? Orang yang baru masuk Islam. Terus 5. Rikab. Orang yang punya utang. Ghorim. Apa bedanya rikub sama ghorim? Oh, ghorim itu yang punya utang. Kalau rikub berarti Rikab berarti yang perjalanan. rikub Musaf. lanjut dulu. Terus Ibnu Sabil. apa Ibnu Sabil? Orang yang mencari ilmu. Hah? Ibnu Sabil. Budak-budak. Budak. Ibnu Sabil anak jalanan, boy. Iya, apa? Perjalanan, musafir. Sabil. Terus yang terakhir Orang yang berjuang mencari ilmu. orang yang
Berjuang mencari ilmu. Fisabilillah. Apa Riko? Apa Riko? Tidak tahu. Budak. Ambil satu. Oke, tinggal satu. Ini kalau saya ada rezeki, insya Allah besok saya belikan lagi ya. Amin ya. Oke, pertanyaan kedua. Bagaimana hukumnya berpuasa di hari Idul Fitri atau Idul Adha beserta alasannya ya? Silakan angkat tangan. Di Idul Fitri aja, di Idul Fitri. Silakan ajukan tangan. Saya tidak mau minta alasan yang pasti ya. Yang penting kamu mikir, oh kayaknya ini tidak apa-apa gitu. Silakan. Yang MTS, yang MA sudah. Hari Idul Fitri puasa gitu. Gimana hukumnya? Ayo. Siapa? Ini. Gimana? Hukumnya haram nggak? Ya. Kalau Idul Fitri itu Dekat. kalau Idul Fitri itu 1 Syawal. Iya, puasa hukumnya boleh nggak? Betul. Hah? Betul. Nggak boleh. Bener nggak boleh? Hah? Kenapa nggak boleh? Karena 1 Syawal. Hah? Ya kenapa kok nggak boleh? Karena bukan waktunya puasa. Ya. Nih, ambil. Saya menilai keberanian ya, bukan jawaban yang tepat. Jadi kalau Fitri hukumnya puasa itu ya boleh-boleh aja. Yang tidak boleh itu ketika Idul Adha. Kenapa kok Idul Adha tidak boleh? Karena itu bahasanya i'rad an diyafatillah, berpaling dari suguhan Allah gitu. Waktunya kurban, waktunya orang makan, kok malah puasa. Tidak boleh, haram hukumnya. Kalau Idul Fitri boleh-boleh aja, cuman tidak dianjurkan. Ya. Oke, cukup ya. Sampai ketemu di hari besok. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Allahumma salli ala Muhammad.